Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Demi namamu yang kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, saya mau ngajak kita buka kembali 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 mulai saudara. Kalau kita pelajari di 2 Timotius saudara, apa yang ditulis oleh Paulus dengan berbagai latar belakang yang kita bisa pelajari, itu banyak mengandung makna dan juga banyak hal yang tersirat begitu luar biasa untuk bisa memberkati kita di zaman sekarang ini saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara mulai ayat 10. Kalau saudara ada Alkitab, ya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia saudara, ya, terjemahan barunya diberikan judul atau perikop, ya, dari pasal ini saudara. Dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah saudara, kita tahu latar belakang 2 Timotius ini ditulis saudara, bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, bahkan juga dikatakan ya ada banyak penyesatan dan juga terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen saudara. Nah di sini Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius karena memang dalam keadaan Timotius juga menghadapi persoalan yang sangat berat ya bagi kehidupan saudara. Dari dalam di antara jemaat saudara yang Tuhan percayakan untuk dia gembalakan, ya, dia menghadapi penyesatan. Dari dalam sendiri ada banyak pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu yang muncul saudara, menyesatkan jemaat. Tapi dari luar dia juga menghadapi penganiayaan saudara, ya. Terus Alkitab berkata, Paulus berkata, kamu harus tinggal di dalam kebenaran. Kalau kamu tinggal dalam kebenaran, kalau kamu mau tinggal dalam kebenaran, maka kamu akan menghadapi penderitaan. Dan itu harga yang harus kamu bayar, saudara. Karena itu Paulus ingatkan dia. Dikatakan kalau saudara baca di ayat yang ke-13 saudara ya, atau 12 mulai. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini Paulus sedang bicara saudara, ya, ada orang-orang bahkan di tengah-tengah jemaat, bahkan juga pemimpin, ya, seperti Demas, seperti apa, siapa kemarin itu 2 orang, masih ingat? Ya, Herge, lupa namanya, ya, mereka itu pemimpin karena nama mereka disebut, mereka dikenal,
oleh jemaat, saudara. Ya, itu dikatakan mereka tidak mampu bertahan menghadapi penderitaan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Banyak di antara mereka akhirnya tidak tetap tinggal di dalam kebenaran, saudara. Ya, beberapa mereka mulai meninggalkan apa yang Paulus sudah ajarkan, apa yang firman Tuhan katakan seperti itu, saudara. Dan mereka mulai ketika meninggalkan kejahatan, mereka mulai meninggalkan kebenaran, mereka mulai melakukan kebenaran, saudara. Ketika mereka meninggalkan kebenaran, otomatis mereka melakukan kejahatan, saudara. Itu yang Paulus katakan, saudara. Ya, dan itu terjadi di dalam pelayanan Paulus dan juga Timotius, saudara. Tapi Timotius tidak menjadi salah satu di antara orang-orang yang jahat itu, saudara. Ya, ini orang-orang jahat ini bukan hanya orang-orang yang menganiaya, ya, tapi di antara jemaat yang sudah meninggalkan pelayanan, yang sudah meninggalkan kebenaran, saudara. Nah, tapi Timotius dia berani membayar harganya walaupun ada penganiayaan, saudara. Ya, dan Paulus benar-benar memberikan satu pembedaan, ya, antara Timotius dengan orang-orang tadi, saudara, yang berbuat jahat. Ya, ayat 13 dia berkata begini, saudara. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya. Kemudian ayat yang ke-14. Tetapi, nah kata tetapi ini kan saudara tahu bahwa ini kata yang berlawanan, atau kata yang membatalkan, atau kata yang mengkonfrontasi, saudara, dengan kata-kata atau kalimat sebelumnya, saudara. Ya, dikatakan begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, saudara. Nah, ketika saya pelajari kata tetap berpegang itu, saudara, itu dalam bahasa Inggris, ya, itu ditulis, ya, dengan kata teruslah berpegang. Tapi dalam bahasa Yunani, saudara, itu disebut dengan kata meno. Kata meno itu artinya, saudara, stay, dwell, atau tinggal di satu tempat, saudara. Tidak beranjak dari situ. Nah, kata meno ini, saudara, itu dalam bentuk present tense, saudara. Artinya Paulus mau berkata kepada Timotius, ya, tetapi engkau Timotius terus tinggal di dalam kebenaran. Tidak hanya sesaat, tidak hanya situasional, tapi terus menerus tinggal di dalam kebenaran. Ya, mengapa Paulus menyuruh Timotius itu tinggal di dalam kebenaran, saudara? Karena yang dilakukan oleh para penyesat tadi, saudara, orang-orang Kristen yang sudah mulai keluar dari kebenaran, ya, lalu mereka menjadi penyesat, saudara. Itu dikatakan mereka meninggalkan kebenaran dan mereka tidak tinggal di dalam kebenaran, saudara. Ya. Karena ayat 13 itu sekali lagi kalau perhatikan baik-baik dikatakan begini. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Dalam bahasa aslinya bukan ditulis dengan kata bertambah, saudara. Tapi sebetulnya digunakan dengan kata beralih ke arah yang jahat. Saudara, Paulus mau mengkontraskan antara Timotius dengan orang-orang yang jahat itu, saudara. Orang-orang itu sudah beralih, keluar dari kebenaran dan mulai mengarah kepada kejahatan, saudara. Sekali lagi, orang yang mulai meninggalkan kebenaran, orang itu hidupnya pasti sedang menuju kepada kejahatan. Tetapi Paulus berkata, Timotius, engkau harus terus-menerus tinggal di dalam kebenaran, saudara. Ya. Nah, kebenaran di sini yang Paulus maksudkan, saudara, bukan sekedar informasi, ya, bukan sekedar, ya, pengetahuan akan
firman Tuhan. Bukan saudara, bukan seperti itu. Misalnya gini saudara, kalau saudara kita diajarkan nih, diberitakan firman ya, bahwa Tuhan akan datang segera. Dan semua saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan akan datang segera dengan melihat tanda zaman, dengan melihat keadaan yang ada ya, bahwa Tuhan itu akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti aminkan. Tapi aminnya kita saudara, itu jangan sampai hanya sekedar ya saya tahu. Kalau hanya sekedar tahu, kita tidak bertindak apa-apa, itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa saudara. Ya, iman kita itu dari iman yang mati, hanya di knowledge, di pengetahuan saudara. Ya, kalau kita tidak mulai mempersiapkan diri kita, kalau Tuhan kita dengar, kok datang ya? Apa sih yang harus aku persiapkan? Apa yang harus aku lakukan? Kalau saudara tidak mulai mempersiapkannya, maka iman saudara itu mati. Pengetahuan saudara hanya jadi di kognitif aja. Saudara, dan tidak berfungsi apa-apa saudara. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada Timotius ya, di ayat ke-15 dikata begini saudara, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, bukan mengetahui kitab suci, tapi mengenal kitab suci. Nah, kata mengenal itu artinya ada sebuah relasi, sebuah hubungan yang menyatu saudara. Kalau sudah menyatu itu artinya kan tidak sekedar tahu tapi sudah menghidupinya. Kayak misalnya gini, kita dengar nih, makanan di situ enak Tapi kalau kita hanya tahu, itu tidak dapat apa-apa. Paling yang membuat kita lapar aja. Tapi kalau kita sudah datang ke sana, kita cicipi makanannya, benar enak. Kita punya pengalaman. Kita mengalaminya saudara. Kenapa? Karena kita menghidupinya, kita makan makanan itu saudara, seperti saudara. Nah, banyak orang Kristen saudara, dia punya, mungkin sudah baca Alkitab berapa kali habis lah. Kalau pendeta khotbah dia sudah tahu alurnya kemana nih. Oh, ini ayat ini seperti itu. Ya, dia punya kognitif yang sangat kuat akan firman Tuhan, tapi dalam tindakan nol besar. Ya, saya tidak berkata bahwa saya ini sebagai pendeta tahu firman dan melakukan semuanya, tentu tidak saudara. Ya, tapi yang saya mau sampaikan saudara, ya, kalau kita tahu firman hanya sebatas tahu dan tidak melakukannya, maka itu mati. Itu yang disampaikan oleh kitab Yakobus saudara. Ya, misalnya saya berikan contoh saudara. Ya, kita percaya bahwa misalnya dalam soal memberi saudara, kita mengerti bahwa hidup kita itu karena anugerah Tuhan. Hidup kita bisa bernapas itu karena anugerah Tuhan. Kita juga diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita diberkati, ya usaha pekerjaan kita, keluarga kita itu karena Tuhan. Kalau kita memiliki kekayaan itu juga karena anugerah Tuhan. Ya, tapi kadang-kala saudara, ya maaf dalam tanda petik saudara, ya dalam soal kita memberi untuk Tuhan, kadangkala kita itu kalah dengan orang-orang yang punya konektif, punya pengertian yang tidak seperti kita, yang mungkin pengertiannya hanya cetek, keliru tanda petik saudara, seperti saudara. Ya, tapi orang-orang yang punya pikiran yang keliru ini atau salah ini saudara, ya mungkin dia ajarkan begini, kalau kamu memberi ya, maka kamu akan diberi. Kalau kamu memberi makin banyak, kamu akan diberi makin banyak, kan seperti itu kan? Padahal ayat itu tidak bicara soal materi saudara. Tapi diajarkan seperti itu. Nah, ada orang kan begitu polos, tulus dia terima. Oh iya, saya tabur banyak, saya akan menuai banyak, itu firman Tuhan. Ya, dikaitkan dengan materi. Lalu kemudian mereka memberi banyak. Dan memang kenyataannya banyak yang mengalami bahwa firman itu jadi hidup. Mereka memberi, mereka diberi oleh Tuhan, saudara. Nah, kadang kita ini yang punya kognitif, pengertian yang benar, kita kalah sama mereka, saudara. Ya, kalau kita sadar kita diberkati Tuhan banyak, mestinya kita juga memberi banyak. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mestinya
Kalau kita tahu itu firman, ya, mendukung pekerjaan Tuhan misalnya, memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan. Itu kan kalau kita melakukannya, itu kan menggambarkan kualitas kerohanian kita. Betul, karena kita memang sudah diberkati oleh Tuhan, kita sadari itu, saudara. Ya, kalau kita diberi banyak, lalu kita memberi sedikit, saudara, untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk yang lainnya mungkin, maka kita bisa dinilai bahwa kualitas kerohanian kita seperti apa, saudara. Ya, kalau kita diberi sedikit, dan kemudian kita memberi banyak, itu ada hal yang salah memang. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita memberi banyak, kita ambil punya orang lain, lalu kita berikan, saudara. Karena kita punya sedikit, kita nggak punya banyak. Ya, punya sedikit, ya memberi ya dari sedikit itu. Tapi kalau punya banyak, mestinya kita bisa memberi banyak. Nah itu selalu contohnya seperti ini, saudara. Kadang kita hanya sekedar di kognitif, tahu. Kalau diajarkan mengampuni, ya mengampuni, harus mengampuni. Lalu kita diajarkan mengampuni yang lebih tuntas lagi. Ya, tapi seringkali kita mengabaikannya. Ya kita tahulah. Sekali lagi, pengetahuan kita tidak membebaskan kita. Dan tidak mendatangkan kemerdekaan bagi kita. Yesus berkata, kebenaran yang kamu ketahui itu bukan hanya kognitif, tapi kamu hidupi. Kebenaran itulah yang akan membuat kami merdeka. Saudara, kenapa saya begitu sangat semangat walaupun kadang sangat capek. Ya, kalau misalnya hari ini saya hanya tidur mungkin sekitar 3 jaman, nggak sampai 4 jam. Ya, karena di dalam diri saya seperti ada kayak Yeremia mendapatkan firman itu, sepertinya ada kobaran, mau tahan nggak bisa. Saya coba mau pikir sekali-kali kita libur aja lah, ya tidur sampai siang gitu kan, ya. Tapi nggak bisa. Ada dorongan di hati, saudara. Ya, saya percaya itu sebuah kekuatan dari Tuhan, bukan dari tubuh saya, bukan dari fisik saya, saudara. Kalau secara fisik capek, ngantuk, ya. Tapi itu kekuatan dari Roh Tuhan, saudara. Nah, Paulus ingatkan itu kepada Timotius, saudara. Ya, nah, lalu kita lihat bagaimana Timotius itu pada akhirnya ketika tantangan datang, baik penganiayaan maupun kesesatan, saudara, dari luar, dari dalam, tapi dia sendiri bisa tinggal dalam kebenaran, saudara. Memang dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah belajar banyak kebenaran, saudara. Dan orang yang tahu kebenaran, orang yang belajar kebenaran, saudara, belum tentu dia terus meyakini loh. Karena Alkitab berkata begini, karena Paulus berkata begini, saudara. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dia boleh terima, tapi belum tentu dia yakini terus loh. Mungkin saat-saat tertentu dia yakini, tapi di lain waktu belum tentu. Kita seperti itu kan. Karena kan kita percaya banget sama Tuhan. Tapi kadang lewati situasi kita bisa meragukannya. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Saya percaya semua kita mengalaminya, saudara. Ya, untuk terus menerus tinggal di dalam kebenaran, meyakininya nggak gampang, saudara. Nggak gampang, saudara. Ya, nah, kenyataannya memang Timotius dia terus tinggal dalam kebenaran. Ya. Dan untuk saudara saya, kalau mau seperti Timotius tinggal dalam kebenaran, saudara, maka ada 2 rahasia. Ya, dari surat 2 Timotius ini, ya, yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah belajar kebenaran, maka Tuhan mau kita tinggal dalam kebenaran itu. Nah, bagaimana caranya, saudara? Rahasia yang pertama, saudara, dikatakan begini. Ayat 14 tadi ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu apa, saudara? Mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya. Bagaimana caranya supaya saudara saya bisa tetap tinggal di dalam kebenaran dan meyakini kebenaran, saudara, hidup dalam kebenaran terus menerus, saudara? Dikatakan begini, ya, mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Saudara,
Paulus memberikan jawabannya. Kalau kita mau tetap tinggal dalam kebenaran seperti Timotius, maka saudara saya harus mengingat orang yang telah mengajarkannya kebenaran itu kepadamu, saudara. Kira-kira siapa yang telah mengajarkan kebenaran itu kepada Timotius, saudara? Nah, kalau saudara perhatikan di ayat ke-15 dikatakan begini, jawabannya. Ya, karena itu kalau saudara belajar Alkitab, lihat konteksnya, sambung menyambung, saudara, kaitannya. Ya, maka kita tidak akan pernah bisa menyimpang, tersesat, saudara. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ternyata, saudara, ya, Paulus memberitahukan kepada Timotius, kamu itu rahasianya bisa tinggal dalam kebenaran karena kamu mengingat orang yang telah mengajarkan kamu kebenaran itu. Siapa itu? Yaitu waktu engkau sejak masih kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, tentu, nah, kata kecil ini, saudara, itu ditulis itu bahkan sejak bayi, saudara, sejak anak-anak. Ya, berarti, saudara, ya, orang yang telah mengajarkan kepada Timotius, saudara, kebenaran itu, jawabannya ada di mana? Nah, kalau saudara baca di 2 Timotius pasal ke pertama ayat ke-15, saudara akan dapatkan, saudara. Ya, coba kita buka yuk. Di pasal pertama ayat ke-5, saudara, ya, bukan 15, 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu, saudara. Ternyata yang mengajarkan Timotius kebenaran itu sejak dari kecil itu adalah neneknya, dan termasuk juga ibunya, saudara, yang bernama Eunike, neneknya bernama Lois, saudara. Ternyata mulai dari keluarga. Nah, ini begitu saya pelajari, aduh, saudara, saya merasa tertamplak. Saya banyak mengajar, tapi saya lupa mengajar kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, saudara. Saya menyadari itu, saudara. Ternyata rahasia Timotius bisa tetap kuat, tetap tinggal dalam kebenaran, itu karena keluarganya, saudara. Ya, dari neneknya, dan juga turun lewat ibunya juga, Eunike. Eunike itu arti nama yang begitu luar biasa, diambil dari kata Nike, ya, Nike. Nike itu artinya naik, disebut naik gitu kan. Itu artinya kemenangan. Itu bahasa Yunaninya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu bukan Eunike, tapi Eunice, karena itu nice, ya. Ya, nice itu kita artikan tuh baik kan, padahal itu dari kata itu Eunice, itu ya dari bahasa Yunani, saudara, itu artinya baik. Jadi arti dari kata Eunike, kemenangan yang baik, saudara. Ya, nah, Timotius ternyata dia belajar kebenaran dari neneknya Lois, dari ibunya. Nggak salah kalau seringkali ada orang memberikan statement, ya, yang berkata begini, orang hebat pasti lahir dari keluarga yang hebat, saudara. Nah, Timotius ini dia menjadi orang yang hebat, orang yang tetap tinggal dalam kebenaran itu karena orang tuanya, keluarganya yang hebat, saudara. Mamanya yang hebat, neneknya yang hebat, saudara. Papanya ini kemungkinan bukan orang percaya, karena papanya itu bukan orang Yahudi, papanya itu orang Yunani. Ya, nah, Eunike sendiri mamanya ini orang Yahudi asli, saudara, tapi sudah percaya kepada Yesus. Ya, nah, tentu kalau orang Yunani yang belum percaya kepada Yesus, ya pasti hidupnya, saudara bisa mengerti ya, kalau dalam rumah tangga keluarga papa mamanya beda iman, pasti susah untuk itu. Tapi mamanya begitu luar biasa, saudara. Ya, itu sebabnya saya mau berikan statement yang baru. Di balik
anak yang hebat, ada mama yang hebat, saudara. Jadi bukan hanya di balik pria yang hebat, ada istri yang hebat. Ya, di balik anak yang hebat, ada mama yang hebat, saudara. Ya, tapi Timotius tidak hanya mendapat pengajaran dari keluarganya, tapi dia juga mendapatkan, kalau saudara baca di pasal ketiga kembali, saudara, di ayat ke-10, saudara, dia juga mendapatkan pengajaran dari Paulus. Paulus berkata begini, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, saudara. Selain keluarganya, ternyata Paulus lah yang menjadi orang yang sangat berpengaruh, memberikan influence, saudara. Dia menjadi influencer ya terhadap Timotius, dalam kehidupan Timotius. Karena Paulus lah yang mengajarkan kebenaran itu kepada Timotius. Ya. Lalu kenapa dikatakan mengingat orang yang telah mengajarkan kebenaran itu sangat penting buat kita, saudara. Ya. Sepertinya seolah-olah Paulus mau ngomong begini. Ya, Timotius, kamu itu ya bisa sampai sekarang ini bisa bertahan, bisa mengenal, tetap tinggal dalam kebenaran. Karena ada orang-orang telah membayar harganya untuk kamu. Ada nenekmu, ada ibumu, dan ada aku yang telah membayar harga untuk mengajarkan kebenaran kepadamu. Timotius itu dibawa oleh Paulus itu sejak masih muda, saudara. Ya, itu dicatat kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 16, saudara. Sejak masih muda, dan Timotius itu ikut pergi bersama-sama dengan Paulus, saudara. Mungkin ada berpikir, ya jelas lah kalau Paulus diikut sama Timotius, ya Timotius pasti jadi orang hebat lah. Enak hidup mengikuti Rasul Paulus kan, iya kan? Karena seorang rasul yang hebat, seorang pengkhotbah yang sangat hebat seperti itu. Dengarkan baik-baik, tidak, saudara. Kenapa, saudara? Ikut Paulus itu susah loh. Ikut pemimpin yang benar-benar itu susah loh, saudara. Kenapa? Karena saudara tahu kehidupan Paulus seperti apa? Sebagian besar itu Paulus tuh hidupnya itu ada di penjara, di dalam penjara, saudara. Kalau di luar dikatakan apa, saudara? Paulus seringkali mengalami penderitaan, mengalami karab kapal, mengalami penganiayaan dari orang-orang yang jahat, kelaparan, ketelanjangan. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa yang Paulus alami. Nah pertanyaannya, kalau Paulus mengalami, lalu Timotius mengikutinya, masa Timotius senang sih? Kan gak mungkin. Hidupnya senang, kan tidak mungkin kan? Pasti susah seperti Paulus, saudara. Hidup mengikuti Paulus bukanlah sesuatu yang menyenangkan, saudara. Tapi Paulus telah melatih Timotius. Timotius, ini cara hidupku, ini ajaranku, ini imanku, ini kesabaranku, ini ketekunanku. Nah Paulus mengingatkan Timotius, kamu bisa mengenal kebenaran itu karena ada orang-orang yang sudah membayar harganya. Saya sering ngomong sama staf saya, saudara. Ya, saya bilang kalau kalian ikut saya semua kegiatan, jangan cuma sekedar hadir. Kalau sekedar hadir gak dapat apa-apa. Kamu harus lihat, pelajari, dapatkan nilainya di situ. Sebab nilai itulah yang akan bertahan kekal di dalam kehidupanmu. Dan itu tidak dapat diambil. Mesti belajar. Ya, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana disiplinnya, bagaimana komitmennya, konsistennya, seperti itu, saudara. Ya, saudara, saya percaya kita semua mau tinggal dalam kebenaran seperti Timotius, saudara. Hal yang pertama saudara harus lakukan adalah ingatkan dirimu siapa yang telah mengajarkan kebenaran kepada saudara. Ya, sama seperti ketika saudara misalnya saudara keluarga punya anak, ya saudara bisa ingatkan kepada anak-anak saudara, nak, ingat loh, papa mama sudah sangat berjuang, berdoa setiap hari supaya kamu itu bisa berhasil, supaya kamu itu bisa sekolah, bisa kuliah, ya. Maka mungkin satu kali ketika mungkin anakmu itu, saudara, dia kuliah mungkin seperti itu, ya, atau mungkin dia sedang mengalami sebuah tantangan kehidupan mungkin dalam studinya,
dia sepertinya dia mungkin ya mau menyerah seperti itu saudara. Tapi ketika dia mau menyerah saudara, dia ingat akan apa yang saudara sudah ajarkan, sampaikan kepada mereka, bahwa saudara sebagai orang tua mereka, papa mereka saudara, papa mama mereka sudah mati-matian berjuang supaya mereka tetap bisa studi saudara. Saya percaya itu akan membangkitkan mereka tetap berjuang terus saudara, tidak menyerah. Saudara, dengan mengingat orang yang telah berjasa kepada kita, dengan mengingat orang yang telah berjasa membuat kita bertumbuh dalam kerohanian kita, mengajarkan kita kebenaran saudara, mendoakan kita, memberikan kita asupan ya buat rohani kita saudara. Maka saya percaya itu akan membuat kita makin bertambah teguh dalam kebenaran Tuhan yang diajarkan kepada kita saudara. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, memang gak gampang, tapi ini yang Timotius lakukan saudara. Tapi hal yang kedua, ya, bukan cuma mengingat dan orang-orang yang telah mengajarkan kebenaran kepada kita saudara. Ya. Tapi dikatakan begini, ayat yang ke pasal ketiga saudara ya, ayat 15. Dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran saudara. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus di sini berbicara tentang manfaat dari membaca kitab suci. Orang yang membaca kitab suci minimal dia pasti akan tahu kebenaran. Dan saya percaya orang yang tahu kebenaran pasti Roh Kudus akan mengingatkan dia. Kalau orang tidak pernah baca kitab suci, bagaimana orang bisa diingatkan Roh Kudus? Roh Kudus mau ingatkan apa kalau enggak tidak pernah membaca kitab suci? Nah, orang yang membaca kitab suci dia tahu kebenaran, diingatkan Roh Kudus, maka ketika diingatkan saudara, maka kitab suci atau firman itu akan jadi hidup. Dia akan bermanfaat untuk menolong, untuk memperbaiki, untuk mendidik kita saudara, seperti saudara. Ya. Jadi saya mau sampaikan hal yang kedua, selain mengingat orang yang mengajar kita, perjuangan mereka, jeripaya mereka, jangan lupa baca Alkitab saudara. Banyaklah baca firman Tuhan dalam kehidupanmu saudara. Amin. Jangan berkata saya gak punya waktu Pak untuk baca Alkitab. Kalau gak punya waktu, saudara perlu diplet betul. Kenapa? Zaman sekarang itu ada seorang teolog berkata begini ya, saya bacakan pernyataannya. Di dalam dunia yang canggih, yang penuh dengan teknologi sekarang ini, bahkan ya media sosial yang tanpa batas saudara, dikatakan begini. Satu hal yang saya syukuri adalah orang tidak bisa berdalih lagi bahwa ia tidak punya waktu. Dan orang teolog ini berkata begini, namanya John Piper saudara. Ya, sebab ketika orang itu berkata, berdalih, beralasan bahwa dia benar-benar terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Maka John Piper ini berkata, maka Tuhan akan menunjukkan semua postingan orang itu yang ada di Twitter, yang ada di Facebook, yang ada di IG, bahkan like komen-komennya seperti itu ya. Dan dikatakan salah satu followernya adalah Tuhan sendiri. Oh, jadi Tuhan jadi follower orang itu saudara, yang berkata tidak punya waktu saudara. Jadi kalau ada orang berkata tidak punya waktu untuk membaca kitab suci, maka orang itu sudah ketahuan bohongnya. Dia sedang menutupi dosa kemalasannya dengan dosa dusta. Ya, kalau saudara tidak membaca kitab suci, berarti Anda tidak memprioritaskan kebenaran dalam kehidupan saudara. Ya, kalau Anda punya waktu untuk baca, untuk buka IG, WhatsApp group, ya kan, Facebook, kenapa nggak punya waktu untuk baca Alkitab? Halo, mestinya kita punya, jadi nggak punya alasan lagi, ya, amin.
Ya, tapi saya berharap waktu Anda baca Alkitab, sekali lagi, jangan sampai di kognitif aja ya. Memang penting buat kognitif, karena Roh Kudus itu akan mengingatkan kita lewat proses waktu ke depan apapun kita hadapi, firman itu bisa dihidupkan kembali. Tapi saya berharap ketika firman itu berbicara kepada kita, seperti kemarin saya khotbahkan tentang Dr. Richard Tio itu, saudara, yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, penuh kehilangan materi. Akhirnya Tuhan bicara kepada dia lewat penyakit. Tuhan bicara kepada dia lewat firman Tuhan, dan dia bisa merasakan benar Tuhan hadir. Dan saya berdoa ketika Tuhan bicara lewat firman-Nya, kita lemburkan hati kita, saudara. Amin. Jadi dua hal ini minimal. Seperti Timotius, dia bisa tetap tinggal dalam kebenaran. Dia ingat siapa yang mengajarkan dia. Dia ingat siapa yang sudah bayar harga, sehingga dia bisa bertumbuh seperti sekarang. Tapi yang kedua, dia juga bertekun dalam membaca kitab suci, saudara. Amin. Haleluya. Saya berdoa setiap hari yang saudara ikut saya, saudara mesti bisa bertumbuh lebih kuat. Amin. Ya, pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan memang keras, tapi saya percaya itu penuh dengan nutrisi, ya, penuh dengan gizi, apalagi penuh dengan asupan yang terbaik untuk pertumbuhan rohani kita, saudara. Saya bukan berkata bahwa saya ini orang yang paling hebat dari antara semua hamba Tuhan. Enggak, saya masih banyak kekurangannya. Saya masih banyak kelemahannya. Tapi apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima, saya bagikan kepada saudara. Amin. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan.